Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ali Putra dengan NIM 17060082 akan menyampaikan lanjutan materi dari kelompok kami, yaitu materi ketiga, yaitu tentang kurs. Pengertian kurs. Pengertian kurs secara sederhana adalah harga atau nilai suatu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai, artinya yaitu ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Di suatu negara yang menetapkan sistem kurs tetap, maka perubahan kurs ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan negara secara resmi menaikkan kurs mata uangnya terhadap mata uang asing disebut revaluasi. Namun jika sebaliknya, kebijakan pemerintah menurunkan kurs mata uang terhadap mata uang asing disebut devaluasi. Macam-macam kurs. Yang pertama itu adalah kurs beli. Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing dan para pedagang valuta asing yang membeli valuta asing. Sebagai contoh, jika Anda menukarkan uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka Anda menggunakan kurs beli. Selanjutnya itu kurs jual. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing tersebut. Contohnya, ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka kurs yang digunakan adalah kurs jual. Selanjutnya itu kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya. Namun kurs ini jarang digunakan pada saat sekarang ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama yaitu faktor pembiayaan impor. Kegiatan impor barang akan mempengaruhi kurs mata uang di suatu negara. Karena pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga semakin banyak nilai impor barang, maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing, sehingga kurs mata uang lokal menurun. Selanjutnya itu faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Capital outflow ini artinya adalah modal negara keluar untuk membayar hutang atau untuk keperluan negara lainnya. Semakin banyak hutang yang dibayar atau keperluan negara yang dibayar, maka mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkatkan kurs mata uang dalam negeri menurun. Begitu juga sebaliknya, jika negara menanamkan modal ke luar negeri, maka kurs akan menguat. Materi yang keempat yaitu materi selanjutnya. Materi yang keempat adalah investasi asing. Investasi asing merupakan partisipasi jangka panjang oleh suatu negara pada negara lainnya. Biasanya melibatkan partisipasi dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Ada 3 tipe dari investasi asing langsung. Investasi asing langsung ke dalam, investasi asing langsung keluar, dan stock of foreign yang merupakan jumlah kumulatif dalam suatu periode. Investasi langsung tidak meliputi investasi dalam pembelian saham. Syarat bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI atau Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia. Perusahaan asing ini berbentuk PT atau perseroan terbatas yang dimiliki oleh setidaknya 2 pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres nomor 44 tahun 2016. Apabila bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%. Untuk di Indonesia sendiri, nilai minimum investasi asingnya adalah 10 miliar. Itu tidak termasuk jumlah tanah dan bangunannya. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, bantuan asing.
Bantuan asing atau bantuan luar negeri adalah uang yang secara sukarela ditransfer oleh suatu negara ke negara lain, yang dapat berupa hadiah, hibah, atau pinjaman. Definisi bantuan yang lebih luas termasuk uang yang dikirim lintas batas oleh organisasi keagamaan, organisasi non-pemerintah, dan yayasan. Beberapa berpendapat bahwa remisi harus dimasukkan, tetapi jarang dianggap sebagai bantuan. Bantuan asing ini biasanya dibutuhkan saat terjadi bencana alam yang besar seperti gempa Aceh 2004, gempa Sumatera Barat 2009, gempa Donggala Palu 2018, dan lain-lain. Kebijakan ini biasanya diambil oleh presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat, apakah mau menerima bantuan asing atau tidak. Tidak hanya menerima bantuan asing, Indonesia juga sering mengirimkan bantuan asing untuk negara lain yang sedang dilanda bencana alam, ataupun bantuan untuk negara yang sedang berperang seperti Palestina. Untuk kasus Palestina sendiri, Indonesia banyak memberikan bantuan berupa logistik, obat-obatan, pakaian, dan bahkan tenaga sukarela untuk membantu saudara kita di Palestina. Alasan ekonomi yang menguntungkan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain adalah: yang pertama, alasan kemanusiaan; yang kedua, meningkatkan citra internasional negara tersebut; yang ketiga, membangun hubungan kerja positif dengan pemerintahan lain; yang keempat, itu untuk mempromosikan kondisi untuk perdamaian dan stabilitas, karena banyak pemerintah yang benar-benar percaya jika negara penerima bantuan akan lebih aman. Argumen ekonomi yang merugikan jika memberikan bantuan asing. Yang pertama yaitu menurut para kritikus, bantuan luar negeri tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi dapat menahannya dengan mengganti tabungan dalam negeri dan investasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan sektor modern adalah fokus bantuan. Akibatnya hal itu meningkatkan kesenjangan dalam standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara dunia ketiga. Jika bantuan yang diberikan berkaitan dengan bidang yang tidak produktif atau teknologi lama, itu akan berdampak pada peningkatan inflasi di negara tersebut. Yang terakhir yaitu keberatan yang paling menonjol adalah bahwa negara-negara donor mengganggu kegiatan ekonomi dan politik negara penerima. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.